Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa solih dan soliha pada hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang perbedaan ringkasan, rangkuman, dan juga ikhtisar. Nah, ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Fungsi sebuah ringkasan adalah untuk memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita dapat mempelajari cara seseorang menyusun pikiran dalam gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Melalui ringkasan pula, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan sang penulis. Adapun ciri-ciri ringkasan yaitu yang pertama, inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Jadi intinya itu masih mencangkup dalam paragraf tersebut. Yang kedua, kerangka dasar masih tampak jelas. Yang ketiga, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Jadi ide pokoknya itu yang tadinya panjang itu diringkas lagi. Yang keempat, tujuannya adalah untuk memangkas gagasan. Nah, kembali lagi ke poin nomor 3, yaitu untuk meringkas gagasan atau ide pokok. Selanjutnya adalah rangkuman. Rangkuman artinya kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang pendek. Suatu karangan tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks dalam aslinya. Ciri-ciri rangkuman, Yaitu yang pertama, isi bacaan akan dapat lebih mudah untuk diingat dan dipahami. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam pembaca dan mempelajari bacaan juga jauh lebih singkat. Yang ketiga, membantu keperluan yang sifatnya itu praktis. Misalnya, untuk mendapatkan informasi dengan secara cepat. Dan yang keempat, menggambarkan atau mengilustrasikan bacaan secara garis besar dari isi bacaan tersebut. Jadi kalau rangkuman ini lebih pendek lagi dari bacaan aslinya. Jadi namun untuk rangkuman ini tidak boleh mengubah dari ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf itu sendiri. Jadi dengan membaca rangkuman kalian akan lebih paham daripada membaca keseluruhan. Namun tentunya tetap untuk menentukan suatu rangkuman kita harus membaca bacaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah ikhtisar. Pada dasarnya sama dengan ringkasan, dilihat dari tujuannya. Keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan panjang. Perbedaannya, ikhtisar tidak mempertahankan urutan gagasan yang membangun karangan itu. Terserah pada pembuat ikhtisar. Untuk mengambil inti ikhtisar, bebas mengambil kata-kata, asal tetap menunjukkan inti dari bacaan tersebut. Ciri-ciri ikhtisar yaitu yang pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. Dan yang ketiga adalah tujuannya untuk mengambil inti. Jadi kalau ikhtisar itu lebih ringkas lagi, lebih mengecil lagi daripada ringkasan. Jadi kalau rangkuman itu menceritakan tentang keseluruhan, nah dari rangkuman tersebut ada yang namanya ringkasan. Nah, dari rangkuman itu bisa diperkecil lagi menjadi ringkasan. Nah, dari ringkasan dapat dikecilkan lagi menjadi ikhtisar. Ya, kalau ikhtisar itu kata-katanya bebas, kita mau mengkombinasikan dengan kata-kata apa, yang terpenting tidak jauh-jauh atau tidak menyimpang dari inti dari suatu bacaan itu sendiri. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan tentang perbedaan rangkuman, ringkasan, dan juga ikhtisar. Semoga kalian dapat mengambil pelajarannya hari ini. Semoga juga
pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.